ini saya akan membahas tentang PLSQL pada praktikum ke-17 ini. Tujuan kali ini adalah yang pertama adalah memahami bagian executable, yang kedua adalah menggunakan identifier dengan benar, menulis perintah pada bagian executable, memahami aturan dan nested block, menjalankan dan menguji blok PLSQL menggunakan aturan pengujian. Secara umum, kita akan mencoba untuk menulis kode yang dapat dijalankan pada blok PLSQL dan juga mempelajari aturan untuk nested PLSQL blocks yang juga menjalankan dan menguji kode PLSQL. Petunjuk pada blok PLSQL, karena PLSQL adalah kelanjutan dari SQL yang sintaknya secara umum pada SQL, juga blok pada PLSQL. Statement bisa ditulis dalam beberapa baris. Unit pada blok PLSQL dapat diidentifikasi sebagai yang pertama adalah delimiters, identifiers, literals, dan komentar. Yang pertama adalah delimiters, yaitu simbol yang punya arti bagi PLSQL, misalnya select. Identifiers yaitu isi maksimal bisa 30 karakter, dimulai dengan karakter atau huruf, dapat berisi numerik 0-9, tanda $, underscores, dan tanda bilangan. Tidak boleh mengandung karakter tanda hubung, slash, dan spasi. Contoh adalah dots dan dash, debit amount, on off, yang user ID. Tidak memiliki nama yang sama dengan nama tabel atau kolom, bukan merupakan keyword atau keyword harus ditulis dalam bentuk besar agar coding mudah dibaca. Digunakan untuk memberi member nama, item, atau unit dari program PLSQL, meliputi konstanta, variabel, extension, kursor, variabel kursor, dan subprogram dan basic. Literal, yang termasuk literal adalah karakter dan tanggal date harus diapit dengan tanda petik tunggal. Contoh, VName sama dengan Henderson. Bilangan dinyatakan dalam notasi angka atau notasi scientific, tanda slash. Berarti menjalankan blok PLSQL pada tulis semisal ISQL plus pada ISQL plus. Petunjuk pada blok PLSQL menggunakan dua tanda minus untuk ditempatkan di antara tanda itu slash bintang dan bintang slash untuk mengomentar yang lebih dari satu baris. Ini contohnya ada komentarnya, dapat oleh slash bintang dan bintang slash. Oke, fungsi SQL dalam PLSQL pada perintah berasal dari single row member dan single row karakter, data type convert date, timestamp, greatest dan least, dan lain-lain. Tidak ada pada perintah prosedural di code fungsi group, avg, min, max, consume, stdef, dan variance. Contohnya seperti ini. Ada fungsi-fungsinya, prosedulernya. Oke. Convert tipe data ke tipe lain, mencampur beberapa tipe data yang tidak sesuai dapat menyebabkan error. Fungsi konvensi to char, to date, dan to number. Tidak ada fungsi to date. Oke. Cara penulisan to char yaitu di value dan formatnya, dan to date di value dan formatnya, to number adalah value dan formatnya, di mana pada adalah sering karakter bilangan atau tunggal, dan fmt adalah format yang digunakan untuk mengkoreksi nilai. Jadi ini adalah value-nya dan inilah formatnya Monday dan Y. Oke, nested block dan ruang lingkup variabel. Blok PLSQL dapat di nested. Bagian exception juga dapat berisi nested block. Ruang lingkup dari identifier adalah bagian dari unit program, blok, subprogram, data package. Contohnya, ini keterangan variabel X tinggal pada bloknya dan subblok di dalam, sedangkan variabel Y yang berlaku pada subbloknya. Ini adalah ini untuk pada bloknya dan subbloknya juga dikenalkan, dan sedangkan Y hanya dikenal berlaku pada subbloknya. Oke, nanti blok bisa diberi nama. Jadi suatu variabel bisa di refer sama dengan nama blok. Contoh outer.breakDate, yaitu variabel breakDate pada blok dengan nama outer. Tentukan ruang lingkup variabel. Dan ini bagian-bagiannya. Yang dilakukan adalah subvariabel
adalah di subnya, variabel di subnya, dan ini adalah di globalnya. Oke. Ruang lingkup variabel ini penjelasannya nilai v_music pada posisi 1 sama dengan clock not elect form commission. Nilai v total com pada posisi 2 yaitu legal karena tidak dapat dikali dalam blok di luarnya. Nilai v com pada posisi 1 supaya com sama dengan 0. Nilai outer v com pada posisi 1 sama dengan 15.000. Nilai v com pada posisi 2 yaitu 15.000. Dan nilai v_music pada posisi 2 dengan jelas main clock not elect form commission. Nanti bisa dilihat di gambar sebelumnya. Oke, bisa dilihat apakah benar. Oke, operator dalam PLSQL sama dengan yang ada di IDSQL. Yang pertama adalah logika, aritmatika, penyambungan, tentang untuk menentukan urut dan operasi. Operator ekspresional sebaiknya tidak menggunakan tanda kurung dan dengan ekspresi boolean karena sudah dibaca. Jika kita baca dengan nilai 0 akan berlaku aturan berikut. Yang pertama adalah pembandingan yang melibatkan nilai 0, hasilnya juga 0. Jika operator logika not diterangkan pada 0, hasilnya juga 0. Pada perintah kontrol kondisilah jika suatu kondisi mengandung nilai 0, maka perintah tidak akan dijalankan. Untuk menentukan outer pada sebuah loop, mengeset nilai dari variabel boolean yaitu v konsep. Jadi T2 sama dengan v con plus 1. Validasi apakah nomor pegawai beri satu nilai maka v equal ini. Oke. Yang pertama v con sama dengan v con plus 1 untuk menaikkan nilai 0 pada sebuah loop. Yang ini adalah untuk mengeset nilai boolean, dan ini adalah untuk beri apakah nomor pegawai berisi satu nilai. Oke, memberikan indent dan adalah penulisan yang menjorok ke dalam dibandingkan dengan baris sebelumnya dan digunakan untuk memperjelas pembacaan program. Terlalu banyak menggunakan indent juga bisa membuat program tidak efisien dan malah sulit dibaca. Dan contohnya untuk penggunaan indent. Oke, Kak. Itu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.